Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Bahasan kali ini, di awal saya sudah mengatakan ya, ini bukan bahasan mengenai politik, walaupun yang akan dibahas mengenai tokoh politik, ya. Ini karena banyaknya permintaan dari teman-teman untuk membahas pace para calon presiden, jadi saya akan berusaha untuk memenuhi keinginan teman-teman melihat pace para calon presiden yang saat ini sedang banyak diberitakan ya. Padahal baru tahun 2022. Tapi kalau melihat pacenya Indonesia, memang tahun 2022 ini tahun dimana banyak gemuruh politik atau kekuasaan kayak gitu. Makanya nggak heran, mana lagi kan tinggal 2 tahun lagi akan pemilihan presiden. Jadi saya akan mencoba untuk melihat pace para calon presiden. Sekali lagi, ini bukan mengenai politik ya, tapi tokoh politik. Oke, sekarang saya akan melihat yang pertama pacenya Bapak Prabowo Subianto. Ini ya pace beliau. Ini kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Pacenya Pak Prabowo Subianto, beliau lahir 17 Oktober tahun 1951. Ini saya melihat di Google tanggal lahir beliau. Dan inner strength atau kekuatan beliau itu adalah Black Tortoise itu orang yang pandai mempengaruhi. Dia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Harusnya beliau pandai ini ya, berorasi. Nah itu. Yang inner strength-nya tortoise itu. Jadi beliau mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kemampuan berorasi. Dan yang menarik adalah, masih ingat Pak Prabowo Subianto waktu muda? Ganteng kan, ganteng banget kan. Pertama kali ngeliat kan kita langsung suka, wow ganteng banget. Tahu kenapa? Karena berdasarkan pace beliau ya, ini kalau untuk ngelihat daya tarik atau karisma ya, kita ngelihat di lambang peach blossom. Kalau peach blossomnya itu ada di kolom tahun ya, di natal chart dan di kolom tahun, itu berarti pada pandangan pertama orang tersebut sudah menarik atau dia punya karisma yang bagus kayak gitu. Orang langsung ih gila kayak gitu, langsung suka, langsung jatuh hati. Nah, ternyata beliau itu peach blossomnya adalah rabbit. Di sini ya ada tulisan peach blossom rabbit, dan peach blossom tersebut ada di kolom tahun. Kelihatan nggak nih teman-teman? Di kolom tahun. Jadi nggak heran kenapa beliau pada saat mudanya kelihatan ganteng sekali. Sekarang juga masih menarik ya. Sekarang juga masih menarik. Jadi orang yang di natal chartnya ada lambang peach blossom dan itu ada di kolom tahun, jadi 5 detik pertama itu sudah bisa membuat orang suka. Udah pandai berorasi, punya daya tarik, itu sebetulnya kemampuan besar untuk menjadi seorang public figure, dan beliau sudah membuktikannya. Beliau jadi public figure. Sekarang kita mau ngelihat kepribadiannya atau ngelihat day masternya. Nah, day masternya Pak Prabowo Subianto itu yang metal. Nah, bagaimana orang yang metal itu sesungguhnya? Yang metal itu digambarkan seperti kampak. Udah tahu kan kalau kampak itu seperti apa? Nah, orang yang metal digambarkan seperti kampak-kampak itu kan bisa dipakai untuk memotong ya, kayak gitu. Nah, itu digambarkan sebagai pedang atau kampak orang dengan kepribadian yang metal, yang maksudnya adalah dia menggambarkan kegigihan dan kehidupan yang cukup berat.
Terus dia juga orang yang kuat dan mampu menghadapi berbagai masalah. Itu orang yang terlahir dengan kepribadian yang metal. Dia juga menjunjung tinggi persahabatan. Walaupun di luar terlihat dingin kayak gitu ya. Mungkin yang mengenal dekat Pak Prabowo Subianto lebih bisa menjelaskan lebih jauh kepribadian Pak Prabowo Subianto itu seperti apa. Memang kan seringkali kalau kita yang orang dari luar kan melihatnya kayaknya beliau dingin kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya orang dengan kepribadian yang metal itu orang yang sangat menjunjung tinggi persahabatan, dan dia juga orang yang sangat dekat dengan keluarga kayak gitu. Itu orang dengan kepribadian yang metal, dan dia juga tidak suka pada ketidakadilan dengan kepribadian yang metal. Nah, yang menarik bagi orang yang mempunyai kepribadian yang metal adalah kalau dia punya keinginan atau dia punya ambisi kayak gitu, dia akan selalu berusaha untuk mewujudkannya sampai dia bisa mendapatkan. Jadi orangnya seperti dikatakan di awal, kampak atau pedang itu melambangkan kegigihan. Jadi bagi beliau ambisi atau keinginan itu bagaikan medan perang yang harus dia taklukkan. Jadi kalau dia punya keinginan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keinginan tersebut gitu. Terus dia juga orang yang fokus. Nah, kalau mempunyai kepribadian yang metal itu, dia udah fokus dan dia tahu persis apa yang akan dia tuju. Itu pasti memudahkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia juga dikenal sebagai orang yang setia. Orang yang setia, orang yang menjunjung tinggi persahabatan, menjunjung tinggi kekeluargaan kayak gitu. Terus dia juga orangnya suka menolong. Dia walaupun dia terlihat keras, tapi hati dia tuh sebetulnya baik. Jadi dia tidak menyukai ketidakadilan. Oleh sebab itu dia selalu berusaha membantu kepada orang yang dia anggap kurang beruntung. Nah, itu dia mudah sekali iba dan mudah sekali berbelas kasih kayak gitu. Dan dia tidak segan-segan untuk menolong orang yang dianggap memang itu orang butuh bantuan seperti itu. Terus sisi positif secara keseluruhan, dia adalah orang yang pekerja keras, orang yang loyal, terus dia juga staminanya cukup kuat ya. Dia orang yang bertanggung jawab, dia juga realistis. Kemudian dia bisa hidup dalam tekanan dan dia mempunyai wibawa yang baik. Itu orang yang dengan kepribadian yang metal. Kemudian dia orang dengan kepribadian yang metal, dia bisa termotivasi karena apa? Nah, orang dengan kepribadian yang metal, dia bisa termotivasi karena kebutuhan untuk memahami realita, terus kemampuan untuk menemukan peluang, terus juga kemampuan untuk mencapai sesuatu, kemampuan untuk dia merasa percaya diri. Itu bisa membuat orang dengan kepribadian yang metal itu termotivasi. Terus juga ada kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Jadi kalau mempunyai tahu bahwa anak atau kawan atau suami kayak gitu ya, atau rekan kerja mempunyai kepribadian yang metal, dia jangan dikekang. Jadi dia kasih dia kesempatan untuk berekspresi, untuk mengeluarkan pendapat. Di situ dia bisa lebih percaya diri dan merasa dihargai, dan di situ dia bisa berkembang jauh lebih baik. Kemudian apa yang menyebabkan orang dengan kepribadian yang metal itu kehilangan motivasi? Kemampuannya dipertanyakan. Kemudian kalau dia tanya, jawabannya cuma dangkal kayak gitu, tidak memberikan jawaban yang bisa dia
diterima oleh akal sehatnya kayak gitu. Oh ya, tambah lagi nanti kita ngelihat ke bakat utamanya Pak Prabowo ya. Bakat utamanya beliau adalah mana tadi bacanya? Bakat utama beliau filosofer. Bakat utamanya beliau filosofer, kemudian strukturnya the thinker. Pinter banget kan? Bakat utamanya filosofer, kemudian strukturnya the thinker. Filosofer, udah tahu kan kalau filosofer itu seorang filsuf itu seperti apa? Orang yang selalu berpikir bagaimana ini bisa terjadi dan dia berusaha untuk mencari solusi. Itu yang menonjol dari orang yang mempunyai bakat filosofer, dan Pak Prabowo mempunyai itu. Kemudian beliau juga mempunyai leadership yang kuat. Ya, yang kedua, bakat utama beliau yang kedua adalah leadership. Jadi kemampuan untuk memimpin beliau juga baik. Kemudian bakat yang menonjol yang ketiga adalah the friend. The friend itu pinter dagang. Paket lengkap. Udah pinter mempengaruhi orang, pinter dagang, pinter literary, pinter, pandai kayak gitu ya, filsuf, orang selalu berpikir, berusaha untuk mencari solusi, seorang pemecah masalah yang handal, strukturnya juga the thinker. The thinker itu kan seorang pemikir. Itu sebabnya beliau baik jika didampingi oleh orang lapangan atau the manager. Itu baik untuk Pak Prabowo Subianto. Kemudian wow, ada pesawat membicarakan Pak Prabowo, terus ada pesawat lewat. nilai positif dari seorang yang mempunyai profil utama atau bakat the philosopher itu apa? Bijaksana, kemudian open minded ya, suka mengobservasi apa yang terjadi, kemudian dia karismatik, dia juga loyal, terus dia juga senang jika mempunyai kuasa atau mempunyai kedudukan, berani, dan dia selalu memotivasi dirinya untuk jauh lebih baik kayak gitu. Itu orang dengan bakat the philosopher. Nah, kemudian apa lagi? Oh ya, untuk dekade saat ini ini yang dikasih warna hijau, ini kelihatan nggak ya teman-teman? Ini di sini ada lambang hati. Lambang hati maksudnya peach blossom. Jadi di dekade saat ini, di dekade usia beliau 63 tahun ke atas, itu karisma beliau benar-benar terpancar. Jadi mari kita lihat bagaimana karismanya Pak Prabowo Subianto pada usia 63 tahun. Walaupun dia sudah usia kan beliau juga masih kelihatan kita melihat beliau juga tidak membosankan kayak gitu, karena memang pada dekade usia ini karismanya benar-benar terpancar. Dan yang menarik lagi adalah ini kan yin metal dan yin wood. Nih teman-teman. Nah ini makanya tidak heran yin wood itu melambangkan dunia pemerintahan, kekuasaan. Makanya tidak heran beliau pada dekade ini, pada usia 63 tahun ke atas, beliau masuk di dunia pemerintahan. Pada akhirnya beliau mau menerima posisi sebagai Menteri Pertahanan. Karena memang energinya, beliau selaras dengan energi beliau yang ada pada saat ini, kayak gitu. Energi saat ini memungkinkan beliau untuk masuk di dunia politik, di dunia kekuasaan, kayak gitu. Kalau yin wood itu dia ada kecenderungan untuk politisi atau pemerintahan kayak gitu. Itu yin wood. Nah, makanya beliau di usia 63 tahun, di dekade 63 tahun ke atas itu 63 tahun sampai 73 tahun itu beliau ada di dekade yang memungkinkan beliau untuk masuk di pemerintahan.
So, kalau mau sesuatunya mudah kayak gitu, kita memang harus align dengan apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan kayak gitu kan. Smooth kalau memang segala sesuatunya selaras. Kemudian teman-teman mau lihat apa lagi? Itu kepribadian. Oh ya, Pak Prabowo Subianto sendiri juga beliau apa ya, mempunyai kepribadian yang easy going, tidak pendendam, dan dia gimana ya bahasanya, beliau tidak pendendam kayak gitu ya. Beliau juga easy going, jadi kalau ada masalah ya udahlah kayak gitu. Dan beliau juga ada ketertarikan pada kehidupan spiritual. Itu bacanya Pak Prabowo Subianto. Oh ya, sedikit tambahan, ini agak menarik. Tapi itu masa lalu, tidak usah diungkit. Cukup sekian mengenai bacanya Pak Prabowo Subianto. Jadi bagaimana kepribadian beliau dan mengapa beliau masuk ke pemerintahan pada saat ini, karena memang energinya selaras. Jadi memudahkan beliau untuk masuk ke dunia politik. Sampai bertemu di video selanjutnya mengenai calon presiden yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.